Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk kalian yang sudah naik dari kelas 7 ke kelas 8. Semoga di kelas 8 tambah semangat, tambah hebat, tambah pinter, tambah rajin, dan tetap jaga prokes. Untuk kali ini saya mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ibu Asih Wahyuti yang nanti akan mengajar kalian di kelas 81 dan 82. Untuk materi kali ini saya akan memulai dengan teks berita. Berita adalah sesuatu informasi yang bisa kita peroleh dari media cetak. Media cetak diantaranya ada surat kabar, ada koran, ada majalah, ada tabloid. Atau bisa juga kita peroleh dari saluran internet. Nah, ini yang sekarang paling gampang kita peroleh karena hampir seluruh manusia sekarang sudah memegang HP. Oleh karena itu, untuk mendapatkan informasi lebih cepat lewat saluran internet. Tapi ada juga yang memperoleh berita dari mulut ke mulut. Nah, oleh karena itu kita harus jeli dalam mendapatkan informasi yang kita peroleh supaya kita tidak terjebak kepada sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, berita biasanya berisi sesuatu hal yang berupa fakta. Nah, namun untuk menarik biasanya meskipun berupa fakta, tapi tidak semuanya fakta murni artinya. Sebagian fakta, tapi ada juga sebagian kecil sebagai pemanis. Makanya menggunakan bahasa yang enak didengar, itu kalau melalui saluran internet. Nah, kemudian untuk mengetahui isi berita, biasanya dipergunakan rumus 5W plus 1H. Nah, W yang pertama adalah what. Bahasa Indonesianya biasanya menggunakan kata apa. Nah, apa ini biasanya dipakai untuk menanyakan benda atau yang dibendakan. Contoh, ketika ada sebuah bacaan, kita bertanya, apa yang terlihat di sana atau apa yang kamu bawa? Nah, itu biasanya jawabannya adalah berupa benda. Kemudian, yang kedua adalah who. Who atau siapa. Siapa ini biasanya untuk menanyakan orang. Siapa namamu? Nah, itu pasti berhubungan dengan orang. Kemudian yang ketiga adalah why. Why biasanya menanyakan mengapa. Nah, mengapa ini biasanya berhubungan dengan sebab akibat karena jawabannya sering berhubungan dengan alasan. Mengapa terjadi banjir? Nah, berarti kan yang dijawab harus berupa alasan. Kemudian berikutnya adalah when, kapan. Ini biasanya berhubungan dengan waktu. Kapan orang tua kamu akan beribadah umroh? Nah, itu kan berhubungan dengan waktu. Kemudian ada berikutnya where, di mana. Nah, kalau di mana ini biasanya menanyakan tempat atau lokasi. Di mana alamat rumahmu? Nah, itu 5W. Kemudian satu lagi ditambah H atau how. How itu adalah bagaimana. Dalam bagaimana ini biasanya menanyakan proses. Nah, kalau proses berarti jawabannya agak panjang. Bagaimana perasaanmu ketika mengalami kejadian itu? Nah, ini berarti bisa diceritakan dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, kalau bagaimana menanyakan proses, jawabannya cukup panjang. Nah, itu struktur yang terdapat dalam teks berita jika kita ingin mengetahui isi berita secara ringkas atau secara cepat, maka gunakan rumus 5W plus 1H. Kali ini saya lanjutkan dengan contoh teks berita. Teks berita yang akan saya buat berdasarkan pengalaman yang terjadi pada diri saya. Cara menyembuhkan penyakit telo pada burung dara. Hari Kamis yang lalu,
burung dara yang dipelihara oleh saya. Tiba-tiba saja kepalanya muter, kemudian ekornya berada di atas. Ternyata setelah diamati, burung tersebut tidak bisa makan karena mengalami kejadian yang kalau istilah Jawa itu disebut penyakit telo. Mungkin kalau manusia adalah migrain. Nah, kemudian karena dia tidak makan, kalau dibiarkan lama-lama bisa mati. Kemudian dicarilah informasi di dalam YouTube bagaimana cara menyembuhkan penyakit telo pada burung dara. Ternyata ketika burung dara sedang mengalami penyakit telo dengan kondisi kepala muter atau kepalanya miring, itu perlu disuapin makannya. Termasuk juga minumnya perlu disuapin agar asupan makanan tetap bisa masuk ke dalam perut sehingga tidak kelaparan yang ini menimbulkan kematian. Nah, setelah diamati dan dengan telaten diberilah makanan setiap hari. Tak lupa juga saya beri bodrek setengah. Nah, ini hanya spekulasi saja karena biasanya jika manusia pusing bisa minum bodrek. Apa salahnya saya coba pada burung dara yang saya pelihara dengan cara memberikan obat bodrek tapi dengan ukuran setengah. Saya beri minum. Setelah itu tetap saya beri makan dengan cara disuapin. Ternyata bodrek pun berpengaruh pada burung dara karena begitu minum bodrek 2 hari berikutnya sudah bisa berdiri meskipun masih terhuyung-huyung. Hari ketiga dia sudah bisa makan dan minum sendiri. Dan berikutnya sekarang alhamdulillah burung dara yang saya pelihara sudah kembali normal. Nah, itu pengalaman yang saya peroleh yang bisa saya buat menjadi sebuah berita. Jadi intinya, fakta yang saya peroleh, ternyata binatang pun jika kita beri makan dan kita beri obat, kita pelihara secara baik, bisa sembuh asalkan perawatnya telaten dalam memelihara dan memberikan makan serta minum. Demikian teks berita yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kali ini saya selesaikan sampai di sini dulu. Kita ketemu di lain waktu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga jarak, jangan keluar jika tidak mendesak ada keperluan. Tetap semangat dalam belajar meskipun hanya melalui PJJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.